Selamat datang kembali di channel Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari Doni Permana yang akan saya bawakan. Kisah ini adalah sebuah kisah nyata dari pedalaman Jambi, berjudul Pirahu. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like pada video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kabar akan diadakannya layar tancap di kota telah tersebar luas dari mulut ke mulut, termasuk ke kampung Randy yang berada di salah satu kecamatan Sinaung kala itu. 2 minggu lagi, jadi kan kita nonton filmnya di kota? Ucap Dika membuka percakapan di sebuah pondokan samping kebun, tempat mereka selalu berkumpul. Jadilah. Masa nggak jadi? Jawab Randy. Tapi tiap malam suka hujan deras, gimana pulangnya kita nanti? Tambah Firman. Kalau hujan, jangan pulang aja. Kita nginep aja di masjid, saut Hari. Lebih baik sekarang kita benerin sampannya dulu. Bocor, lubangnya tambah parah, ajak Denny. Emang belum dibenerin? Ayo sekarang kita ke sana, balas Firman. Kelima pemuda itu pun pergi ke pinggir sungai Batanghari. Kala itu, penduduk kampung masih menggunakan sampan untuk menyeberangi sungai jika hendak ke kota. Setelah sampai di pinggir sungai, sampan pun digusur ke daratan dan dibalikkan. Mereka berlima langsung menambal bagian sampan yang bocor. "Dikman, pulang yuk," ajak Randy tiba-tiba. "Belum selesai, Ran. Kamu kenapa sih?" jawab Firman. "Itu," sahut Dika terbata-bata sambil menunjuk ke sebelah kirinya. Mereka semua menoleh ke arah yang ditunjuk Dika. Sekitar 20 meter dari sana, tampak 2 makhluk menyerupai manusia, setengah telanjang. Namun tubuh mereka berbeda. Tinggi badannya kurang dari setengah meter, rambutnya panjang hingga menyentuh tanah, warna kulitnya sawo matang tapi sangat kecoklatan, dan telapak kakinya terbalik, tidak menghadap ke depan seperti manusia normal. 2 makhluk itu sedang asyik melahap ikan mentah dengan mulut berlumuran darah. Obrolan kelima sahabat itu rupanya terdengar oleh mereka. Kedua makhluk itu menoleh dengan tatapan tajam. Mata mereka berwarna merah menyala, membuat kelima sahabat tersebut berdiri terpaku ketakutan. Seumur hidup mereka, baru kali itu mereka melihat makhluk seperti itu secara langsung. Sebelumnya, mereka hanya mendengar kisahnya dari para orang tua. Selangkah demi selangkah, kedua makhluk itu mulai berjalan ke arah mereka yang masih membenarkan sampan. Sambil memakan ikan mentah, tatapan mereka tampak penuh kemarahan. "Ada makanan dan mainan baru, Kak?" ucap salah satu makhluk dengan senyum menakutkan. "Iya, ayo kita bawa," jawab makhluk satunya sambil terus berjalan dan memakan ikan mentah. Tubuh kelima sahabat itu bergetar hebat. Mereka masih berdiri terpaku, seolah terhipnotis. Mulut dan tubuh mereka tak bisa digerakkan. Ketika jaraknya tinggal 5 meter dari mereka, seluruh tubuh kedua makhluk itu terlihat jelas. Penampilannya sangat menakutkan. "Kalian tidak bisa kabur. Ayo ikut kami," ujar salah satu makhluk dengan suara bergema. "Kak, mereka ngompol," kata salah satu makhluk, menunjuk Randy. Keempat sahabatnya juga sudah mengompol saking takutnya. Ketika jaraknya tinggal 1 meter, tiba-tiba Hari berteriak keras. "Kabur!" Teriakan Hari membangunkan keempat sahabatnya yang berdiri terpaku. "Pirahu!" teriak Randy sambil menyusul Hari berlari duluan. "Tunggu aku!" jawab Firman sambil lari tunggang langgang. "Jangan tinggalkan aku! Tolong! Hantu pirahu!" teriak Dika yang ikut berlari ketakutan. Namun Denny tertinggal. Saat ia berhasil menggerakkan tubuhnya dan hendak menyusul, ia tersandung dan terjatuh. Denny hanya bisa mundur sambil ngesot, sementara kedua makhluk itu semakin mendekatinya. "Tolong, ampun, jangan ganggu saya," ucapnya sambil melambaikan tangan ke arah kedua makhluk itu. "Mau kabur kemana kamu, nak? Kumakan kau," sahut salah satu makhluk terus mendekat. "Tolong, ampun, jangan makan saya," teriak Denny sambil menangis ketakutan. "Jangan teriak, atau kubawa kamu ke tempat kami," jawab makhluk itu dengan tawa menyeramkan. "Cari akar untuk mengikat anak ini," pinta salah satu makhluk. "Jangan bawa saya, tolong, tolong," teriak Denny semakin keras. Teriakan Denny menarik perhatian beberapa warga yang sedang beraktivitas di pinggir sungai. Mereka pun mendatangi sumber suara. Betapa kagetnya para warga ketika melihat tubuh Denny sudah diikat
dan sedang digusur oleh kedua makhluk tersebut. "Lepaskan dia!" teriak salah satu warga sambil mengacungkan golok. Dua makhluk itu langsung lari dengan sangat cepat saat melihat beberapa warga datang. "Masih hidup," ucap salah satu warga sambil memeriksa kondisi Denny. "Alhamdulillah, tapi keningnya berdarah," jawab warga lainnya. "Mungkin dipukul oleh pirahu tadi," jawab yang lain sambil membuka ikatan yang melilit tubuh Dani. Singkat cerita, Dani pun dibawa pulang ke rumahnya oleh warga yang menolong. Betapa kagetnya keluarga Dani saat melihat anaknya digotong warga. "Kenapa anak saya, Pak?" tanya ibu Dani dengan cemas, langsung menghampiri warga yang menggotong anaknya. Kebetulan saat itu ibu dan bapaknya sedang mengobrol di teras rumah. "Anak saya kenapa, Pak?" tanya bapak Dani. "Ayo bawa masuk dulu ke dalam, nanti saya ceritakan," jawab warga yang menolong. Dani pun dibawa masuk ke dalam rumah dan dibaringkan. "Tadi waktu saya pulang dari kampung sebelah, setelah sampai di pinggir sungai, saya mendengar teriakan minta tolong. Langsung saya bergegas ke sumber suara tersebut. Ternyata Dani dalam kondisi diikat dan tengah digusur oleh dua pirau." "Ah, pirahu," jawab bapaknya kaget. "Iya, untung keburu ketahuan. Dua hantu pirahu itu langsung kabur setelah kedatangan kita." "Nak, bangun nak," ucap ibu Dani menangis sambil membersihkan luka di kening anaknya. "Tapi kenapa anak saya sampai mau dibawa makhluk tersebut?" "Saya pun nggak tahu. Ini baru kali pertama makhluk itu sampai mau membawa manusia. Biasanya hanya nakutin saja." "Benar, kenapa sampai terjadi demikian ya?" jawab warga lainnya. "Tolong, ampun, jangan bawa saya," teriak Dani tiba-tiba, lalu tersadar. "Kamu baik-baik saja sekarang, sudah di rumah," jawab bapaknya. "Bu, tadi Dani mau dibawa dua makhluk kecil menyeramkan," ucap Dani sambil memeluk ibunya. Sudah, kamu sekarang selamat nak, sekarang sudah di rumah. Tadi ditolong bapak ini," jawab ibu sambil mengusap punggung anaknya. "Dani takut, Bu," ucap Dani sambil menangis. "Ada ibu dan bapak sekarang, tidak akan ada yang membawamu. Tadi waktu benerin sampan, kami berlima melihat ada dua makhluk kecil yang sangat menakutkan. Kedua makhluk itu menghampiri kami berlima. Mereka bilang mau makan kita," jelas Dani sambil menangis. "Ah, berlima? Kamu sama siapa saja tadi?" tanya salah satu warga yang mulai berpikir kalau keempat lainnya telah dibawa duluan oleh pirau tersebut. "Dika, Harry, Randy, dan Firman. Apa yang terjadi sama mereka?" tanya bapak Dani yang mulai khawatir akan kondisi sahabat anaknya. "Mereka lari duluan setelah tubuh kami bisa bergerak. Awalnya tubuh kami tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi setelah makhluk tersebut semakin mendekat dan bilang mau makan kita berlima, tubuh kami akhirnya bisa digerakkan. Kami lari berbarengan namun Dani tersandung. Kemudian dia dipukul kayu sama salah satu makhluk tersebut," jelas Dani. Mendengar penjelasan itu, bapak dan warga lainnya mencari keempat sahabat Dani. Untungnya setelah didatangi ke rumah masing-masing, mereka semua selamat. Namun mereka masih ketakutan akan kejadian yang dialaminya. Kejadian 5 sahabat tersebut menggemparkan kampungnya dan membuat para anak-anak, terutama anak kecil, tidak lagi berani bermain di luar rumah. Semua warga yang sudah tua pun keheranan akan kejadian itu, karena sudah lama sekali pirau tersebut tidak mengganggu warga. Biasanya mereka hanya ingin ikut bermain dan menyaksikan saja. Namun kali ini pirau tersebut hendak membawa dan mau memakan manusia. Setelah kejadian itu, selama 1 minggu kelima, sahabat ini tidak berkumpul karena masih trauma. Sedikit penjelasan tentang pirahu. Pirahu adalah makhluk yang dipercaya sebagai hantunya warga Jambi. Namun ada yang bilang bahwa mereka bukan hantu, melainkan makhluk lain yang hidup di dunia kita dengan kondisi tubuh yang berbeda. Ukuran tubuhnya sangat kecil, tingginya pendek, dan telapak kakinya terbalik. Sejarah pirahu pernah menggegerkan warga Jambi pada masa kerajaan dulu. Warga, terutama anak kecil, terus diganggu oleh pirahu. Namun warga tidak bisa menangkapnya. Hingga akhirnya kabar tersebut sampai ke telinga raja. Sang raja menyuruh warga memasang luka atau perangkap, tetapi bukan di sungai, melainkan di hutan dan perbukitan. Awalnya, warga heran dengan titah raja tersebut. Namun mereka tetap menurutinya. Luka yang dipasang warga akhirnya membuahkan hasil. Salah satu pirahu terjebak di dalam luka tersebut dan dibawa kepada raja. Saat hendak dibinasakan, pirahu itu memohon ampun. Raja pun mengampuninya dengan 2 syarat. 1.
Jangan mengganggu warga lagi. 2. Berikan cincin pinto-pinto yang dimiliki pirahu tersebut. Konon, cincin pinto-pinto dapat mengabulkan segala keinginan pemiliknya. Hingga saat ini, makhluk pirahu masih menampakkan wujudnya di daerah Jambi, khususnya di pedalaman. Kembali ke cerita, 3 hari acara nonton layar tancap di kota akan diselenggarakan. Hati kelima sahabat tersebut sangat gundah karena semuanya pengen melihat film yang akan ditayangkan. Hingga akhirnya, Randy memutuskan untuk mendatangi keempat sahabatnya di rumahnya masing-masing. Di pagi itu, kelima sahabat telah berkumpul kembali di pondokan setelah 1 minggu lebih berpisah. Pikiran kalian semua sama kan? Ucap Randy membuka pembicaraan setelah keempat sahabatnya berkumpul. Iya, saya juga pengen nonton filmnya, jawab Dika. Harry dan Firman menganggukkan kepala, tandanya mereka berdua pun sama pikirannya. Tapi saya masih trauma, walaupun saya pengen banget lihat, jawab Dani. Iya, saya juga masih trauma dan masih takut, jawab Randy. Gimana kalau kita berangkatnya dari pagi dan pulangnya juga saat pagi lagi? Saran Firman. Kemarin ketemu makhluknya juga saat siang bolong, sambungnya. Atau gimana kalau kita minta dianterin nyebrangnya sama orang tua kita? Iya, benar juga ya, jawab Randy. Ya udah, lebih baik kita minta izin dulu kepada orang tua masing-masing. Kalau diizinkan, kita berangkat. Mereka berlima pun sepakat untuk meminta izin kepada orang tua. Kalau diizinin, berangkat. Kalau nggak boleh, tidak jadi menonton. Singkat cerita, Sabtu pagi pun tiba. Raut wajah kelima sahabat tersebut sangat gembira karena telah mendapatkan izin dari orang tua masing-masing dengan kesepakatan jangan pulang malam saat acaranya sudah selesai, tapi nunggu sampai pagi. Di pagi yang cerah itu, mereka berlima berangkat ke samping Sungai Batanghari ditemani ketiga orang tua salah satu dari mereka. Dengan ucapan bismillah dan lambaian tangan kepada para orang tua mereka yang mengantar, mereka menyeberang sungai menggunakan sampan. 2 sampan dikayuh oleh mereka berlima, 1 sampan berdua, dan satunya lagi dinaiki bertiga. Tidak memerlukan waktu lama untuk sampai ke seberang, walaupun lebarnya sangat panjang, mungkin karena sudah terbiasa. Setelah sampai di seberang sungai, sampan langsung diikat ke batang pohon besar. Mereka berlima pun bergegas pergi setengah berlari karena harus melewati kebun yang cukup luas dulu untuk bisa sampai ke kampung pertama. Tidak ada yang aneh saat perjalanan menuju kota tempat diadakannya acara nonton film layar tancap, selain waktu tempuh yang lumayan jauh karena memerlukan 3 jam lebih perjalanan kaki untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Itu pun setengah berlari karena takut ketinggalan acaranya. Padahal sebenarnya acara tersebut dimulai sehabis Isya. Mungkin sangat antusias karena hal tersebut adalah hal pertama yang akan mereka saksikan. Singkat cerita, sampailah mereka berlima di tempat tujuan kurang lebih jam 11 siang. Ternyata, bukan hanya mereka saja yang antusias. Warga lainnya pun telah berkumpul di lapangan tempat diadakannya nonton layar tancap. Waktu pun terus berlalu, siang yang terang berganti malam, dan waktu yang ditunggu pun tiba. Lampu penerangan lapangan dimatikan. Panitia kain putih polos berukuran sangat besar pun yang berada di atas panggung tiba-tiba menyala dan bergambar, menandakan film pertama akan segera dimulai. Semua warga Jambi berkumpul, termasuk kelima sahabat yang sangat antusias untuk menonton film. Berbagai film pun diputar oleh panitia, dari film komedi, horor, action, romantis, hingga film dalam dan luar negeri ditayangkan kala itu. Singkat cerita, semua film pun telah diputar. Tepat jam 3 dini hari, acara selesai. Satu persatu warga mulai bubar dan pulang kembali ke rumahnya masing-masing dengan hati riang gembira, dipenuhi obrolan tentang film yang telah ditontonnya barusan. Namun, tidak dengan kelima sahabat tersebut. Mereka memilih untuk mencari masjid terdekat, tidak langsung pulang. Dan setelah berada di dalam masjid untuk istirahat sementara, ternyata isi masjid saat itu hampir penuh oleh warga lainnya. Ternyata, warga yang jauh tinggalnya sama seperti kelima sahabat tersebut tidak langsung pulang, menunggu esok pagi datang. Singkat cerita, pagi pun datang. Kelima sahabat langsung berjalan pulang. "Ayo cepet jalan," pinta Randy. Saat sampai di bibir kebun, lari aja, ajak Dika. "Jangan, nanti jatuh bisa celaka. Jalannya cepet aja," saut Dani. Karena di saat mereka berlima mau memasuki bibir kebun untuk bisa sampai ke samping sungai,
Langit pagi yang cerah berubah drastis menjadi gelap gulita, menandakan sebentar lagi hujan deras akan turun. Dan selang beberapa saat, hujan pun turun sangat deras sekali. Mereka berlima berjalan cepat sambil kehujanan. Betapa kagetnya mereka saat sampai di pinggir sungai, tempat mereka akan menyeberang. Sungai Batanghari yang tenang telah berarus, dengan kemungkinan besar di hulu sungai telah hujan sangat deras juga, membuat mereka kebingungan karena tidak bisa menyeberang. Mereka hanya berdiri di bawah pohon yang besar, tempat sampan diikat. "Gimana sekarang?" tanya Randy. "Tunggu hujan reda aja." "Percuma, reda juga arus sungainya kenceng sekali," jawab Dani. "Iya," jawab Dika. Mereka berlima duduk merenung di bawah pohon besar. Mereka mulai menggigil kedinginan karena hujan yang turun sangat deras. "Nak," tiba-tiba terdengar ucapan pria yang memanggil mereka berlima. Otomatis kelima sahabat menengok ke arah sumber suara yang memanggilnya. Betapa kaget mereka saat melihat ke arah sumber suara. Sosok makhluk yang membuat mereka trauma menampakkan wujudnya kembali. Makhluk tersebut berdiri sambil menggunakan daun pisang sebagai payung. "Pirahu," ucap Randy terbata-bata. "Gimana ini?" jawab Dani hendak berlari. "Nah, mari ikut Bapak," pintanya sambil melambaikan tangan. "Ampun, jangan sakiti kita," jawab Randy memberanikan diri. "Ayo ikut Bapak," ucapnya sambil mendekati. "Pergi, jangan ganggu kami." "Saya nggak bakalan ganggu kalian, Nak, tapi Bapak nolongin kalian berlima." "Bohong, kemarin juga kita mau dimakan. Manusia juga sama. Ada yang baik dan ada yang jahat. Kalau kalian percaya saya baik, nggak bakalan jahatin kalian. Tapi coba pikir, daripada kalian di sini menggigil kedinginan dan percuma nunggu hujan reda pun kalian tidak akan bisa nyebrang. Lihat sendiri arus sungainya. Yang ada, kalian bisa celaka." Jelasnya lagi. Kelima sahabat hanya saling tatap sambil menggigil kedinginan. "Ayo ikut ke rumahku, di sana ada perapian. Kalian bisa menghangatkan diri di sana." "Tidak, kami takut. Lebih baik kami balik lagi ke kampung di sana," jawab Randy. "Jika kalian pulang lagi ke kampung, kalian akan celaka. Lihat sekeliling kalian," jawab Pirau. Mereka berlima pun melihat sekelilingnya, dan ternyata banyak sekali pasang mata merah menyala di bawah pohon besar. "Mereka semua jahat. Anggap saja saya yang lebih baik," lanjut Pirahu. "Benarkah?" tanya Harry. "Terserah kalian. Jika ingin selamat, ikuti saya. Jika ingin celaka, silakan diam di sini atau balik lagi ke kampung sana," jawab Pirau sambil berjalan pergi. "Gimana ini?" ucap Firman. "Lebih baik kita nurut aja untuk ikut dia," jawab Dani. "Tapi ya, daripada celaka juga, lebih baik nurut," ucap Randy. "Saya ikut kalian ajalah. Badan saya sangat kedinginan," jawab Dika dengan terpaksa. Kelima sahabat itu pun mengikuti Pirau yang mengajak mereka, meskipun hati mereka dipenuhi kebingungan. Betapa kaget dan takutnya mereka karena banyak sekali sosok Pirau yang mengikuti mereka dari samping dan belakang. "Kami tidak akan mengusik kalian karena kalian adalah tamuku," ucap Pirau yang mengajak mereka berlima. "Lepaskan mereka, biarkan mereka bermain bersama kami," ucap salah satu makhluk yang mengikuti. "Pergi kalian, mereka berlima adalah tamuku," bentak Pirau yang mengajak mereka. Suara bentakan itu bergema dan membuat para Pirau yang mengikuti ketakutan, lalu berlarian pergi. Mereka berlima terus berjalan mengikuti Pirau tersebut, hingga akhirnya berhenti di bawah pohon yang sangat besar. "Ayo masuk ke dalam, ini rumahku," ajaknya sambil membuka pintu rumah tepat di akar pohon tersebut. Pintu tersebut berukuran 1/2 meter tingginya dan berada di bawah pohon besar. Pintu pun terbuka dan Pirau itu masuk duluan. "Gimana ini?" tanya Dika. "Masuk aja," jawab Firman. "Tapi harus merangkak masuknya," ucap Deni. "Karena pintu rumahnya kecil," tambahnya. "Saya masuk duluan," jawab Harry. Satu persatu, kelima sahabat tersebut masuk ke dalam pintu sambil merangkak. Namun betapa kagetnya mereka saat berada di dalam ruangan, karena isi ruangannya sangat luas dan tinggi. "Luaskah? Kok bisa ya?" ucap Deni penuh keheranan. "Iya, aneh ya. Padahal di luar pintunya sangat kecil, tapi di dalam isinya sangat luas," jawab Firman. "Mewah semua isinya," ucap Harry sambil melihat isi ruangan. "Buka baju kalian, ini ada baju ganti dan diamlah di dekat perapian agar tubuh kalian hangat," lanjut Pirau. Mereka berlima pun menurut, dan yang membuat keheranan makhluk tersebut mempunyai baju manusia.
Sungguh kebetulan ukuran pakaiannya pas, ucap Deni. Ini minum tehnya, lanjut Pirau sambil memberikan teko dan gelas. Air hangat pun diminum dan sangat menyegarkan tubuh mereka yang tengah kedinginan. Mari sini makan, nasi dan lauknya sudah matang. Terdengar suara perempuan yang mengajak makan. Sekarang kalian makan, setelah makan tidurlah. Besok pagi kemungkinan air sungainya sudah tenang dan kalian pun bisa pulang. Itu siapa? Tanya Dika. Dia pasangan hidupku. Jangan takut, dia baik seperti saya, jawab Pirahu laki-laki. Mereka berlima pun makan dengan lahap. Sedikit penjelasan, isi ruangan tersebut sama seperti rumah. Ada beberapa kamar, dapur, ruang tamu, dan tempat perapian. Walaupun anehnya masuknya harus merangkak karena ukuran pintunya yang sangat kecil dan rumahnya berada di bawah pohon besar. Namun setelah berada di dalam, luas dan tingginya sama seperti rumah manusia normal. Malah, peralatan rumahnya lebih modern dibandingkan isi rumah mereka berlima. Setelah pakaian diganti dan perut sudah kenyang, rasa kantuk pun tiba-tiba datang. Kamar sana kalian tidur, ucap Pirau perempuan. Mereka berlima pun menurut dan masuk ke dalam kamar, lalu terlelap tidur tanpa banyak pertanyaan. Singkat cerita, setelah tertidur pulas, kelima sahabat terbangun, dan ternyata hari telah berganti. Kalian sudah bangun? Tanya Pirau laki-laki. Iya, sebelum kalian pulang, makan dulu. Tadi saya sudah cek kondisi sungainya. Sudah tenang, maka kalian bisa pulang. Tanpa banyak pertanyaan, kelima sahabat tersebut langsung makan. Setelah kenyang, mereka disuruh pulang. Pulanglah, orang tua kalian telah menunggu. Saya tidak bisa mengantarkan pulang, jelas tuan rumah. Terima kasih banyak, jawab mereka serentak. Sama-sama. Meskipun isi ruangan luas, untuk keluar rumah, mereka berlima harus merangkak melewati pintu rumah yang kecil ukurannya. Sepasang Pirau tersebut hanya tersenyum melihat kepergian tamunya. Betapa kagetnya mereka berlima saat keluar rumah Pirau tersebut. Ternyata mereka tidak jauh dari tempat sampan disimpan, hanya beberapa meter jaraknya dari tempat mereka pergi untuk mengikuti Pirau tersebut. Pintu rumah pun seketika menghilang setelah Randy yang terakhir kali merangkak keluar. Sudahlah, yang penting kita selamat. Sungai pun tenang, berarti kita bisa menyeberang, ucap Dika, memecah kebingungan. Tali yang mengikat sampan pun dilepas, dan mereka berlima mengayuh sampan untuk bisa ke seberang. Singkat cerita, setelah sampai di seberang dan melewati kebun untuk sampai ke kampungnya, saat mereka memasuki kampung, semua warga kampung sangat bahagia dan mengikuti mereka pulang ke rumah masing-masing dengan banyak pertanyaan. Karena sehari semalam yang mereka rasakan tinggal di rumah Pirau, ternyata mereka telah menghilang selama 20 hari. Sampan tersebut sengaja tidak dilepas oleh keluarga karena masih percaya kalau anaknya baik-baik saja dan akan pulang. Cerita ini adalah sebuah kisah nyata dari salah satu kampung di Kecamatan Senaung, Jambi, tidak jauh dari bibir sungai Batanghari. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini, dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya.